Halo semuanya, sekarang kita lagi karantina nih di hotel Novotel, Novotel Gajah Mada, dan ini udah mulai santai jadi bisa bikin video minimal mau ngasih tahu tentang bagaimana bisa balik dari Singapura sampai ke Indonesia gitu. Hmm, Bisa dokumen apa aja yang dibutuhin, terus prosesnya gimana, akan dijelaskan di video ini. Jadi syarat terbang itu dari Singapura ke Indonesia itu salah satunya adalah PCR. Di PCR test itu kita harus ngelakuin 72 jam sebelum jam keberangkatan. Kayak kalau misalkan keberangkatan saya jam 9.30 pagi, jadi si PCR testnya itu harus dilakukan 3 hari sebelum tanggal keberangkatan. Contohnya tanggal keberangkatannya 19, jadi si PCR testnya itu harus udah dilakuin 3 hari sebelumnya. Jadi 3 hari sebelum dari tanggal 19 itu kan 16. Kalau keberangkatannya 9.30 pagi berarti di tanggal 16 setelah jam 9.30 pagi baru bisa kita tes PCR. Nah, si tesnya itu harus di kalau di Singapura itu mereka nyebutnya di notarize, kayak di apa ya? Mungkin kayak di legalisasi gitu kalau di Indonesia orang nyebutnya. Jadi ada webnya untuk ngasih tahu kalau tes kita itu benar-benar tersimpan datanya secara terpusat dan datanya itu nggak dipalsuin. Nah, kita bawa, kita print, itu yang kita pakai untuk check-in ke pesawat. Dan setelah itu, kita juga yang kedua, dokumen yang kedua, tadi yang pertama, dokumen yang kedua, itu kita harus punya bukti kalau kita udah vaksin 2 kali, 2 dosis ini itu yang diperiksa bakal orang-orang yang udah, bahasa Inggrisnya eligible for vaccination, yang memang udah harus divaksin gitu. Jadi kayak anak saya Glenn gitu, dia dia mereka nggak meriksa gitu untuk dokumen vaksin, jadi cuma meriksa dokumen vaksin untuk saya dan istri saya. Dan lagi dokumen vaksin ini pun harus di legalize, di notarize itu. Jadi kayak hasil perintan vaksin pas vaksin di Singapura itu nggak berlaku di airport. Jadi dokumennya itu PCR test dan vaksin itu semuanya harus di notarize. Setelah punya dokumen ini, kita baru boleh terbang. Nah, setelah terbang, nyampe kan di Indonesia, mendarat di Indonesia. Sekarang kita bahas dokumen sisi dari Indonesia. Yang pertama, pas kita masuk itu cuma kayak, jadi pas pertama masuk itu suruh ngantri berupa di tempat duduk gitu ya. Suruh ngantri gitu, jadi tempat duduknya kan manjang gitu, antri kiri kanan gitu, nanti mungkin dipanggilin dari kiri satu, kanan satu, kiri satu, kanan satu. Tapi karena kita bawa Glenn, bawa anak, itu kita skip antrian itu, jadi kita langsung maju ke depan, langsung langsung ngantri ke counter gitu. Jadi kita cepet nge-skip antrian itu. Yang pertama itu kita bakal disuruh nyerahin paspor sama boarding pass, cuma paspor boarding pass. Setelah itu dapat dapat printan, itu ada QR code-nya yang kalau menurut saya itu kayaknya IHAC ya. Itu apa tuh, kayak yang di aplikasi Peduli Lindungi itu kan kayak ada buat surat perjalanan. Nah, kita tuh kayak bikin surat perjalanan gitu. Nah, dari situ kalau udah jadi dibawa ke counter berikutnya, ke counter nomor 2. Di counter nomor 2 ini dia bakal ngecek dokumen-dokumen. Yang pertama, hasil printan QR code yang kita dapat di counter pertama. Yang kedua, PCR test yang kita udah tadi periksa juga di Singapura itu, atau di negara sebelumnya, PCR testnya yang dalam 72 jam. Yang ketiga, vaksin. Nah, 3 dokumen ini di counter kedua periksa. Nah, setelah 3 dokumen ini diperiksa, kita ke counter ketiga. Counter ketiga itu adalah counter untuk tes, untuk daftar PCR tes di bandara. Nah, di counter ketiga ini baru dicek kita punya bookingan hotel nggak. Kayaknya kalau yang mau ke Wisma Atlet langsung ngomong aja mau ke Wisma Atlet. Kalau dia mau karantina di hotel, harus punya bukti karantina di hotel, ya punya bukti bookingan hotelnya. Setelah daftar di counter ketiga ini,
di counter ketiga ini, dari counter kedua ke counter ketiga ini, antrian bawa anak udah nggak diutamain lagi. Jadi ya memang sedapatnya aja, soalnya karena dari beres counter gitu langsung ke counter berikutnya langsung antri gitu. Di counter ketiga ini kita bakal dites PCR swab yang hasilnya akan keluar kurang lebih 2 jam dari waktu tes. Jadi setelah di counter ketiga beres, itu kita bakal imigrasi. Tapi jalan menuju imigrasi pun dicek gitu. Kita udah punya dokumen apa aja, kayak misalkan tadi kamu udah tes belum, udah punya surat perjalanan belum yang tadi dibikin di counter pertama. Nah setelah baru di counter imigrasi, beres, masuk, itu kita baru ambil bagasi. Nah setelah ambil bagasi, itu dipisah, kita mau ke Wisma atau mau ke hotel. Yang Wisma itu ke kiri, yang ke hotel itu ke kanan. Keluar hotel, untuk ke kanan gitu keluar, baru ada pemeriksaan bea cukai. Kasih aja surat bea cukai biasa, kayak dulu. Nah begitu udah keluar dari bea cukai, baru nanti ditanya kamu hotel mana gitu. Nanti dipanggilin lah, hotel Novotel Gajah Mada mana, nanti orangnya bakal nyampirin kita, yang perwakilan dari si hotel Novotelnya. Mereka ngambil surat kita dan ngambil surat yang tadi tes gitu, jadi ngambil bukti tesnya gitu. Soalnya bukti tesnya tuh kayak printan yang mirip di counter pertama gitu. Ambil itu, ambil paspor kita. Jadi paspor kita tuh ditahan mulai dari situ sama pihak hotel. Kita bakalan duduk lah di situ. Jadi kayak yang dulu pasti kalau pernah ke Terminal 3 Soekarno-Hatta pasti inget lah, keluar bea cukai itu kayak ada satu ruangan besar gitu yang kita bisa langsung keluar dari bandara. Nah sekarang nggak bisa gitu. Jadi kita semua nunggu hasil PCR test di situ, dan ada Family Mart di situ, minimal bisa beli makan, bisa beli minum. Terus nunggu di situ kayaknya kurang lebih sejam setengah, hampir 2 jam gitu nunggu untuk hasilnya negatif. Nah kalau udah hasilnya negatif, kita baru keluar lagi dari situ. Itu pun keluar dari situ mereka banyak ngambil dokumentasi lah, kayak di foto, yang ini dia hasilnya udah negatif, coba mana ditunjukin ke petugasnya, baru kita boleh keluar. Nah setelah boleh keluar, ada pemeriksaan akhir, itu mau ke hotel atau mau ke Wisma lagi. Sama di situ pemeriksaan akhir, diperiksa lagi sama ABRI atau nggak polisi. Nah barulah kita nunggu taksi untuk ke hotel. Nah setelah nunggu taksi untuk ke hotel, ya kita langsung naik taksi sampailah ke hotel. Di hotel pun nggak tahu sih kalau di hotel lain gimana, tapi minimal di Novotel dia check in dari basement gitu. Jadi masuk ke basement, terus kita langsung dibawa ke ruangan kecil gitu, kita check in di situ gitu, ditanya apa gimana, terus diukur saturasi oksigen, tekanan darah, suhu tubuh. Habis itu udah beres check in gitu. Jadi oh ya, yang informasi sebelumnya, sekarang tuh sistemnya booking hotelnya, jadi nggak bayar di muka kayak di dulu-dulu ya. Jadi kita tuh booking lewat WA atau lewat email gitu, booking, terus nanti baru bayar tuh pas kita udah bener-bener mau ke hotel. Bayar sebelum masuk kamarnya, bayar. Setelah bayar barulah kita bisa ke atas, dan itu pun ke atasnya diantar sama ABRI kalau saya, sama tentara. Nah diantar ke sini, baru setelah itu kita sekarang lagi ngelakuin karantina di sini. Dan untuk informasi saat ini per 19 November, setiap orang dewasa yang membawa anak yang belum divaksin, walaupun memang anak umur segitu belum bisa divaksin gitu, itu harus ngelakuin karantina 5 hari 4 malam. Jadi ya kita ikutin aja prosedurnya. Nanti kayaknya setelah ini beberapa hari kemudian ada tes lagi PCR yang kedua. Ya, nanti setelah itu bakal diupdate lagi gimana.